Innallaha ta'ala. Hadis nomor 261 ya. Innallaha ta'ala setune Allah ta'ala. Amaroni iku perintah sapa Allah ni ing ingsun bimudaratin nasi lawan alus marang menungso. Kama amaroni kaya oleh perintah sapa Allah ni ing ingsun bi iqamatil faraidi kelawan jumenengake pira-pira kewajiban. Rawahu ngriwayatake ngati sapa Ad-Dailami sapa Ad-Dailami Anna Isata saking sahabat Siti Aisyah. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya Allah itu memerintahkan kita saat bergaul dengan manusia itu harus bersifat lemah lembut. Kita harus bersifat nyedulur, namanya kalau bahasa Jawa semacam itu, nyedulur. Kemudian ikut sebagian ulama, perintah ini perintah yang wajib. Kok bisa tahu dari mana? Karena ada kata-kata kama amaroni bi iqamatil faraid. Allah memerintahkan kita berbuat kewajiban-kewajiban semacam sholat, puasa, itu kan fardu, wajib. Berarti bersikap lembut, bersikap nyedulur sama orang lain, itu hukumnya adalah wajib. Ini kalau ikut sebagai ulama. Ada yang mengatakan, dari riwayat lain mengatakan bukan kama amaroni bi qomatil faraid, tapi kama amaroni bi qomatil Quran. Al-Quran. Seperti halnya saat diperintahkan untuk menjalankan Al-Quran. Maka ikut Imam Hakim At-Tirmidzi, perintah ini artinya apa? Artinya kalau kita itu disuruh berbuat lemah lembut tapi tidak lemah. Kita bersikap tegas tapi tidak kasar. Nah, jadi ini adalah perkara yang tengah-tengah. Jadi kalau kita berdakwah kepada orang lain, yang lembutlah, pakai bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa yang enak didengarkan, jangan pakai bahasa-bahasa yang kasar. Nah, jangan miso-miso. Nah, tapi kelembutan ini jangan sampai kemudian bikin kita itu menjadi mengalah pada mereka. Nah, kemudian misalkan kita dakwah kepada orang lain, kemudian kita ngalah, oh berarti homer itu boleh. Nah itu namanya ngalah, tidak boleh semacam itu. Nah kalau perkara itu adalah perkara yang hak, maka kita harus menyampaikan dengan tegas, jangan kalah. Gitu loh. Karena itu dikatakan qulil haqqa walau kana murran. Berkatalah yang benar meskipun kadang-kadang itu pahit bagi orang yang mendengarkan, pahit akibatnya untuk diri kita sendiri. Tapi harus dikatakan, jangan sampai ditutup-tutupi. Nah, jadi di sini Allah memerintahkan kita untuk bersikap lemah lembut ketika berdakwah, ketika mengajak orang kepada agama. Kemudian ini berbeda dengan mudahanah. Apa mudahanah itu? Mudahanah itu kebalikannya. Mudahanah itu kalau mudaroh itu kita bersikap lemah lembut untuk ngajak kepada agama Islam supaya orang tertarik masuk kepada agama Islam. Kemudian supaya orang-orang Islam itu terhindar dari orang-orang yang fanatik pada agama yang lain. Nah, maka kita harus bersikap mudaroh, ya politiknya itu lemah lembut, tapi jangan sampai bikin umat Islam itu rugi. Nah, sedangkan mudahana itu kebalikannya. Mudahana itu artinya Anda menggunakan agama untuk mencari dunia. Apa contohnya? Ya, zaman sekarang itu lagi musimnya kampanye. Nah, ada yang calon presiden, ada yang calon gubernur, dan sebagainya. Ya kadang-kadang agama itu digunakan untuk kepentingan mereka. Nah ini namanya mudahana. Anda mempergunakan agama untuk bikin Anda itu mendapatkan dunia. Itu tidak boleh. Itu tercela. Gitu. Bahkan ikut sebagai ulama itu diharamkan. Bentar ya.
Masih ngaji mungkin tak terus tak. Pun ntar ya, ini ada yang minta. Iya, oh. Sampai nangis lo banyune iki lo. Marah-marah malah ya. Wong iki yo. Yo ora apa-apa. Senangnya dikene Nah, saya teruskan, maaf ya gangguannya. Anaknya minta susu, saya suruh istri yang bikin. Ya, kita teruskan. Saya mana tadi? Jadi zaman sekarang ini lagi musim kampanye politik, jangan terpengaruh ya. Saya itu terus terang tidak suka dengan ilmu dengan politik. Bukan berarti tidak boleh politik. Orang Islam tuh harus ikut politik, tapi jangan semuanya. Kenapa jangan semuanya? Ya harus ada yang netral, harus ada yang memperjuangkan agama tanpa terpengaruh politik. Tapi orang Islam harus berpolitik. Supaya apa? Supaya kekuasaan tidak berada di tangan orang-orang yang tidak punya dasar agama Islam. Nanti kacau. Kan gitu kan? Harus ada yang berpolitik, tapi harus juga yang tidak berpolitik. Kebetulan saya ini lebih cenderung pada yang tidak berpolitik. Kan gitu. Karena politik itu panas. Saya dulu pernah ikut sebentar dulu. Itu pun ikutnya gara-gara terpaksa. Pernah tak ceritakan kan? Dulu ketika zaman anyar PKB barusan terbentuk, maka pengurusnya merekrut banyak anggota warga NU, termasuk salah satunya saya. Nah, saya ini terjebaknya gimana? Ketika saya sedang mencari bantuan untuk madrasah diniyah, kan ada program bikin kursus komputer, harus ada printernya. Nah, saya itu datang ke salah satu tokoh masyarakat, data sebutkan siapa, nanti tersinggung orangnya. Nah, ternyata saya dikasih, satu heran sama pengurus masjid, juga heran loh. Biasanya orang itu dimintai bantuan sulitnya bukan main, pada jenengan gampang ya dapat bantuan printer. Tidak tahunya berapa minggu berikutnya saya dapat undangan ikut rapat politik PKB. Gimana mau tidak mau ya saya harus datang. Kenapa? Ya namanya balas budi. Kemudian dijadikan ketua ranting. Dan saat itu lagi panas-panasnya di Cepu ada 3 calon, semuanya ngotot pengen jadi. Akhirnya yang satu ngalah, tinggal 2, tak mendapat sekian siapa, tinggal 2. Akhirnya kemudian yang satunya pakai politik agak kasar. Semua anggota pengurus ranting PKB dikumpulkan, disuruh voting, milih siapa. Nah, kebetulan Cepu yang makili saya. Nah, ketika suaranya kan kalau tidak salah itu ada 13 ranting, kalau tidak salah itu 13 ranting. Nah, yang 6 pilih calon pertama, yang 6 pilih calon kedua, tinggal Cepu. Nah, di Cepu kalau milih yang satu ya mesti itu yang didukung, pilih yang lainnya mesti itu yang didukung juga. Tapi saya netral, tidak milih siapa-siapa. Akibatnya yang tokoh itu marah-marah sama saya. Marah-marah. Nah, kemudian saking panasnya hawa politik saat itu, saya kemudian mengumpulkan seluruh ranting Cepu dan sekitarnya. Untuk apa? Untuk berdiskusi supaya bagaimana hawa politik di Cepu itu bisa damai, tentram, tenang, dingin, tidak panas semacam ini. Saya langsung dicurigai mau kudeta sama dia. Padahal saya tidak punya keinginan apa-apa. Itulah panasnya politik. Karena itu setelah saya akhir jabatan berkata sama pengurus, siapapun yang jadi, saya akan mengundurkan diri. Saya tidak, mental saya kurang kuat untuk bergabung dengan politik. Karena kadang-kadang politik itu menghalalkan berbagai macam cara. Salah satunya itu menjual agama untuk mendapatkan dunia, mendapatkan jabatan, kursi. Jangan sampai semacam itu. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, cara dakwah yang bagus itu pertama adalah dengan sifat lemah lembut seperti Wali Songo, seperti cerita-cerita ulama salafus soleh. Kemudian ketika sifat lembut itu tidak bisa, maka barulah kita dengan agak kekerasan.
dengan agak kekerasan. Kalau tidak bisa, ya barulah kita politik pakai perang semacam politiknya Kanjeng Nabi. Jika sudah diajak didakwai tidak bisa, bahkan menyakiti orang Islam, merangi orang Islam, barulah dibalas dengan peperangan. Jadi ada tahapannya. Tidak moro-moro langsung berjihad fisabilillah, langsung perang semacam itu, tidak semacam itu. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Siti Aisyah. Cuma Imam Al-Munawi mengatakan ada salah satu rawinya yang lemah, bahkan terkenal gampangan dalam masalah hadis. Kemudian ada satu rawi lagi yang banget lemahnya. Bahkan sebagian ulama itu dianggap pemalsu hadis. Karena itu Imam Suyuti ketika menyebutkan hadis ini dalam Al-Jami' Shaghir, beliau mendoifkan hadis ini. Kita teruskan.